Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ananda. Ya. Malam. Nah, jadi hari ini Pak Guru akan menjelaskan materi pengelasan LAS OAW pada KD 3.1 ya. Nah, kita langsung ke sebelum kita mohon maaf ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, pertama marilah kita berdoa ya. Pak Guru minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan Pak Jeffrey selaku ketua kelas pimpin doanya. Ya Pak. Ya mari rekan-rekan kita mengawali belajar kita dengan doa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru akan mengabsen dulu ya untuk mengecek kehadiran Ananda. Ya, kira-kira untuk hari ini yang tidak masuk ada nggak? Masuk semua, Pak. Ya, alhamdulillah masuk semua ya. Oh ya, jadi pelajaran kita bisa mulai ya. Pak Guru akan masuk ke materinya saja ya. Nanti dari materi yang Pak Guru sampaikan kita akan mendiskusikan seperti itu. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Di sini materi yang akan Pak Guru sampaikan adalah mengenai teknik pengelasan OAW atau yang disebut dengan LAS oxyacetylene welding. Ya, mungkin dari Ananda pernah mendengar apa itu LAS OAW? Gimana Ananda? Sudah ya? Untuk LAS OAW sendiri ya sebelum kita masuk ke materi, jadi apa saja yang perlu kita bahas di LAS OAW ini ya. Nah, dari KD 3.1 ini pertama sebelum masuk ke KD ini kita harus tahu apa itu LAS OAW ya. Nah, pertama, apa itu LAS OAW? Jadi LAS OAW itu adalah proses pengelasan secara manual dengan pencampuran dua jenis gas sebagai pembentuk nyala api las dan sebagai sumber pemanasan permukaan logam yang akan dilas atau disambung sampai mencair oleh nyala gas aslin melalui pembakaran C2H2 dengan gas oksigen ya pada temperatur sekitar 3.500 derajat Celcius. Nah, jadi kegunaan LAS OAW ini digunakan selain untuk keperluan pengelasan, penyambungan, juga dapat dipergunakan sebagai preheating ya, sebagai pemanas ya. Ada brazing, cutting, dan harvesting. Nah, di mana penggunaan untuk produksi las, pekerjaan lapangan, dan reparasi ya, maintenance. Aplikasinya sangat memuaskan ya untuk pengelasan ini pada baja karbon rendah, terutama lembaran logam yang dan pipa-pipa yang tipis seperti itu. Nah, di LAS OAW sendiri, yang pertama kita harus tahu mana peralatan utama dan peralatan bantu. Nah, jadi pada LAS OAW sendiri ada yang dinamakan peralatan utama. Peralatan utama itu terdiri dari silinder gas atau tabung gas. Nah, yang tabung gas ini ada dua, oksigen dan asetilin. Nah, kemudian yang kedua regulator. Nah, regulator ini bertempat pada tabung, baik itu di tabung oksigen maupun asetilin. Nah, yang kemudian ada torch atau pembakar, atau disebut dengan blender las. Nah, kemudian yang keempat ada selang las. Ya. Itu adalah peralatan utama pada LAS OAW. Nah, kemudian
pada las OAW ada peralatan bantu seperti kacamata las, tang penjepit, sarung tangan, alat besi, pembersih blender, sikat baja, dan banyak lagi ya, tergantung dari kebutuhan pengerjaan yang dikerjakan seperti itu. Nah, kawat tambahnya sendiri adalah yang kawat tembaga bisa juga ya, tergantung dari material jenis logam yang dilas seperti itu. Nah, di sini ini salah satu contoh peralatan utama ya, tabung gas. Nah, tabung gas ini berfungsi untuk menampung gas atau gas cair dalam kondisi bertekanan ya. Terus pada umumnya tabung gas dibuat dari baja. Tapi sekarang ini sudah banyak ya tabung-tabung gasnya terbuat dari paduan aluminium. Dia itu anti karat juga seperti itu. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya sendiri ya, seperti itu. Tapi yang sering banyak kita temukan adalah menggunakan dari baja. Itu yang banyak beredar. Nah, jadi ukuran tabung gas sendiri ini beragam ya. Tapi kalau untuk kelas industri dia itu lebih besar. Nah, kalau yang di rumah untuk yang skala usaha kecil kadang dia ada yang tabung berukuran kecil seperti itu. Atau ukuran rumahan. Nah, ini tabel dari gambarnya ada tabel peralatan dan bahan ya dari jenisnya. Nah, ini bisa ada kode-kodenya dari tabel ini. Misal untuk oksigen, kode warna tabungnya itu biru atau yang biru ya. Kemudian asetilin itu putih kuning atau ya, kemudian argon itu ada hitam dengan strip putih. Nah, yang ada udaranya hitam, hidrogen, nah seperti yang di tabel, yang ditampilkan di tabel ya. Nah, kemudian alat utamanya ini bentuk regulator ya, bisa dilihat pada gambar. Nah, ini peralatan utamanya, ini regulator ya yang berfungsi sebagai alat pengukur tekanan ya, dipasang pada katup tabung dengan tujuan untuk mengurangi atau menurunkan tekanan hingga mencapai tekanan kerja. Tornya ya, regulatornya juga berperan untuk mempertahankan besarnya tekanan kerja selama proses pengelasan atau pemotongan. Bahkan jika tekanan dalam tabung menurun, tekanan kerja harus dipertahankan tetap oleh regulator itu sendiri. Nah, ini juga salah satu gambar dari torch atau bender las itu untuk peralatan utamanya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, fungsinya sendiri ini untuk mengalirkannya bisa dilihat pada slide ya. Nah, kemudian ini selang las nih yang berfungsi untuk mengalirkan gas dari silinder ke pembakar. Ya, selang ini sendiri terbuat dari karet yang berlapis-lapis dan diperkuat oleh serat-serat bahan tahan panas seperti pada gambar di samping ya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita masuk ke proses pengelasan pada KD3 titik ini, kita harus mengetahui jenis-jenis atau nyala api las ya. Yang pertama di sini nyala api netral ya. Nah, nyala api netral ini sendiri adalah nyala yang perbandingan oksigen dengan asetilnya 1:1 ya. Nah, jenis nyalanya bisa dilihat pada gambar. Mohon maaf ya, ada azan. Kita stop dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak.
Ya, terima kasih ya. Kita lanjutkan lagi materinya. Yang pertama tadi sebelum kita ulang lagi ya, sebelum kita mulai ke proses pengelasannya, kita harus tahu jenis-jenis nyala api las ya. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan yang mengenai nyala api netral yang dimana nyala api las yang perbandingan oksigen dan asitnya 1:1 atau bisa dibilang 50-50% ya, sama-sama 50/50. Nah, model nyalanya bisa dilihat seperti gambar ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya nyala api las karburasi. Nah, nyala api las karburasi ini terjadi apabila terdapat kelebihan asetilin dan pada nyala akan dijumpai 3 daerah di mana antara kerucut ya, antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Ya, di sini dia ya. Nyala karburasi digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, berbagai jenis baja dan bermacam-macam bahan pengerasan permukaan non ferrous. Nah, ini kegunaannya ya. Itu nyala api las karburasi. Kemudian nyala api las oksidasi. Nah, adalah apabila terdapat kelebihan gas oksigen ya. Nah, di sini jumlah perbandingan oksigennya itu 60-40 ya. Jadi oksigennya lebih banyak seperti itu. Nah, kalau tadi di karburasi itu 40-60, asetilinnya yang 60 ya. Oksigennya 40. Nah, seperti itu. Kemudian nyala api ini mirip dengan nyala netral ya, hanya saja di ujung di inti lasnya ini ya, kerutnya bagian di dalamnya ini lebih pendek dan lebih tajam dia, lebih tajam. Nah, biasa nyala api las oksidasi ini digunakan untuk memotong pelat juga ya. Nah, kemudian kita masuk ke teknik pengelasan OAW ya. Karena sifatnya yang dapat merubah komposisi logam cair, maka nyala asetilin berlebih dan nyala oksigen berlebih tidak dapat digunakan untuk mengelas baja suhu pada ujung kerucut dalam kira-kira 3.500 derajat Celcius ya, dan di tengah kerucut luar kira-kira 2.500 derajat Celcius. Pada posisi pengelasan dengan oksiasetilin, arah gerak pengelasan dan posisi kemiringan pembakar dapat mempengaruhi kecepatan dan kualitas las seperti itu. Nah, di sini ada beberapa posisi pengelasan. Yang pertama yang saya katakan ini pengelasan di bawah tangan ya. Pengelasan di bawah tangan adalah proses pengelasan yang dilakukan di bawah tangan dengan benda kerja terletak di atas bidang datar. Sudut ujung pembakar blender terletak di antara 60 derajat dan kart pengisi atau pilar rod dimiringkan dengan sudut antara 30-40 derajat. Nah, seperti itu. Dengan benda kerja kedudukan ujung pembakar ke sudut sambungan dengan jarak 2-3 mm. Nah, di sini kenapa 2-3 mm agar terjadi pemanasan maksimal atau merata pada sambungan seperti itu. Yang kemudian posisi pengelasan mendatar atau horizontal ya. Pada posisi ini benda kerja berdiri tegak, sedangkan pengelasan dengan arah mendatar sehingga cairan las cenderung mengalir ke bawah. Untuk itu ayunan blender sebaiknya sekecil mungkin. Nah, itu untuk mengurangi kelelehan ya. Kedudukan blender terhadap benda kerja menyudut 70 derajat dan miring kira-kira 10 derajat. Seperti itu. Dan ada posisi pengelasan tegak atau vertikal. Seperti itu. Dengan pengelasan posisi tegak ini, arah pengelasan berlangsung ke atas atau ke bawah ya. Uphill atau downhill seperti itu. Dengan sudut kemiringan 45-60 derajat dan sudut blender sebesar 80 derajat. Ya, kemudian ada posisi overhead. Nah, ini pengelasan dengan posisi ini
yang paling sulit ya kalau di pengelasan. Baik itu LASO AW, SMAW, MIG, TIG dan sejenisnya ya. Nah, tapi materi yang saya angkat di sini adalah posisi pengelasan mendatar ya. Nah, dengan arah ayunan seperti arah ayunan ke kiri dan cara pengelasan gaya banyak. Nah, yang ini ada arah pengelasan maju. Mohon maaf ya tadi kelewatan slide-nya. Nah, cara pengelasan ini paling banyak digunakan di mana nyala api diarahkan ke kiri dengan membentuk sudut 60 derajat dan kawat las 30 derajat terhadap benda kerja, sedangkan sudut melintangnya tegak lurus terhadap arah pengelasan. Nah, cara ini banyak digunakan karena cara pengelasannya mudah dan tidak membutuhkan posisi yang sulit saat mengelas. Nah, dari posisi ini mungkin saya akan menampilkan video proses pengelasan ya. Mungkin dari video ini bisa Ananda bisa mengamati ya, mengamati dari video ini apa yang bisa didapatkan seperti itu. Assalamualaikum, jumpa lagi di Lintas Cara. Oke, sahabat YouTube, video kali ini akan memberikan tutorial tentang pengelasan dan cara las karpet untuk pemula. Ini adalah salah satu sarana las karpet yang dinamakan blender las yang wajib dimiliki untuk tukang las karpet. Blender las terdiri dari stang las dan blender las depan. Stang las saya pakai stang Air Glory buatan tahun 1990. Blender las yang umum biasanya terdiri dari 5 buah, dari yang terkecil sampai yang paling besar. Ini adalah blender nomor 2 untuk pengelasan bahan tipis. Tang terdapat keran yang depan untuk oksigen atau angin dan keran belakang untuk gas karbon. Sekarang kita coba menghidupkan keran angin, kita putar 40%, sedangkan keran karbon kita putar 80-100%. Kita hidupkan. Nah, ini gambaran api setelah dihidupkan. Kita bisa menaik turunkan volume angin dan karbon sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini, sahabat YouTube sukses. Gambarannya unsur las yang ada dalam kolom hitam, biasanya tajam dan berwarna biru. Sedang yang di depan adalah api sembur imbas dari titik unsur las tersebut. Untuk posisi seperti ini, cara lasnya jarak unsur api terhadap media kira-kira 1-2 mm. Pergerakan harus lurus dan fokus, tidak banyak bergerak-gerak atau bergoyang-goyang seperti ini. Ini namanya tidak fokus. Dan untuk posisi seperti ini, caranya sama dengan yang pertama, harus lurus, fokus, dan tidak boleh banyak bergerak-gerak. Yang terakhir ini adalah yang agak sulit, yaitu plat datar ketemu dengan pinggir bintang di tengah. Untuk posisi seperti ini, unsur api yang ada pada kolom merah harus fokus pada plat yang ada di sebelah bawah, bukan plat pinggir yang ada di sebelah atas. Oke, kita langsung praktek dengan plat-plat yang sudah saya persiapkan. Untuk itu, ikuti terus tutorialnya sampai tuntas. Maaf, untuk Sumi menekan tombol subscribe-nya. Mohon maaf untuk segala kekurangan.
Ya, mungkin sekian itu ya dari video yang Pak Guru sampaikan. Untuk tugas selanjutnya mungkin ada pertanyaannya dari lembar kerja peserta didik ya. Mungkin sekarang saya bagikan ya. Kemudian Ananda diskusikan ya dari video ini apa yang Ananda dapat cermati ya dari video ini seperti itu. Mungkin Pak Guru akan share dulu ya ke grup. Bapak, masih apa jam? Iya, ntar saya ntar. Ya, LKPD sudah Pak Guru share ya. Mungkin Pak Guru kasih waktu sekitar 30 menit aja ya. Mungkin nanti waktunya 30 menit cukup untuk berdiskusi ya. Seperti itu. Ya, sekarang silakan lanjutkan ya untuk diskusinya. Dimulai dari sekarang. Ya, waktunya cukup 30 menit ya. Kira-kira ada pertanyaan Ananda? Oh iya, saya lupa ya. Tadi kita bagi kelompok ya untuk diskusinya. Bagi kelompok, kita buat jadi 3 kelompok ya. Kelompok 1 ada Pak Jeffrey, Pak Mahfud, Pak Syawal ya. Kelompok 2 ada Pak Fadil, Pak Yusuf, dan Pak Adi. Kelompok 3 ada Pak Lukman, Pak Imam, dan Bu Mas Pupah ya.
Silakan didiskusikan. Wah, Ayo Pak Imam Baiku ini masuk di kelompok 1 ya. Baik, Perwin. Ya, waktunya sudah cukup ya Nanda. Gimana? Waktunya sudah habis ya. Sudah cukup. Gimana dengan hasil diskusinya? Ada yang bisa mempresentasikan atau ada yang bisa mempresentasikan menelaah dari video yang tadi disampaikan? Mungkin dari kelompok. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh iya, sudah. Ya gimana Pak Fadil? Jadi untuk melakukan proses pengelasan plat dengan plat sambungan sudut, langkah pertama itu adalah mempersiapkan semua peralatan sesuai dengan spesifikasinya. Langkah kedua, mengatur tekanan kerja dan tekanan, melihat tekanan isi tabung baik oksigen maupun asetilin. Selanjutnya menyiapkan bahan plat dengan plat yang akan dilakukan pengelasan, dibersihkan menggunakan sikat baja agar hilang semua karatnya, agar hasil pengelasannya lebih bagus. Untuk tahap selanjutnya, melakukan proses take well, mengatur nyala api netral untuk pengelasan sudut tadi. Dan selanjutnya mungkin melakukan take well, kemudian mengukur kesekuannya, kemudian membersihkan kembali, kemudian lanjut pengelasan. Mungkin seperti itu, Pak. Iya. Iya, sangat lengkap sekali ya dari Ananda Fadil ya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan ya, ternyata tadi Pak Fadil sebenarnya sudah menyimpulkan juga ya dari pembelajaran ini ya, tahapan-tahapan dari proses pengelasan ini. Nah, mungkin dari tahapan yang lain, dari kelompok yang lain ada pendapat lain? Mungkin yang kurang memakai APD, Pak. Oh iya. Kan lupa kan. Ya, terima kasih Ananda Jeffrey ya. Ya, itu ada masukan dari kelompoknya Ananda Jeffrey ya. Yang kurang di sini masih penggunaan APD-nya ya. Seperti itu. Mungkin dari Ananda Sawal ada pendapat lain juga ya. Sorry. Gini Pak, itu kan tadi kan pengelasan kan gasnya ada yang warna api biru merah kuning gitu Pak. Itu gimana ya Pak ya? Saya nggak ngerti gitu loh Pak. Mungkin Bapak mohon maaf kalau saya kurang perhatikan gitu. Enggak Pak. Maafin saya Pak, Iya. murid Bapak. Ya, jadi kalau kita di pengelasan itu bisa kita gunakan untuk membedakan jenis nyala apinya ya Nasawal ya. Nah, jadi sebenarnya kalau di las OAW ini gampang sekali ya untuk membedakan nyala api lasnya. Nah, seperti yang Pak Wir sampaikan tadi ya, untuk nyala api las netral ini bisa dilihat seperti yang video tadi ya, bisa kita lihat dari inti lasnya. Nah, di dalamnya, di inti lasnya itu sebenarnya ya, bentuknya itu dia lebih tumpul, nggak terlalu tajam ya. Kemudian ada nyala inti luarnya yang tadi merah putih itu untuk membedakan. Itu jumlah campuran gasnya ya, asetilinnya dan oksigennya seperti itu. Nah, misal kalau di las api Baik Pak, terima kasih banyak Bapak. karburasi, nah bisa dilihat dari nyala dia, kalau di nyala lasnya itu kelihatan ada tiga tadi ya. Kita lihat dari inti lasnya, nyala luarnya seperti itu. Bisa dilihat dari panjang inti lasnya ya, bentuknya bisa dilihat. Nah, kalau dia misal karburasi, dia lebih tumpul dan lebih panjang. Ya, konnya itu yang di ujungnya seperti itu. Nah, kalau dia netral tadi bisa dilihat di video itu kan dia lebih tumpul seperti itu. Nah, kalau oksidasi dia lebih tajam. Itu tergantung dari kegunaannya. Ya, bisa dilihat dari inti lasnya sebenarnya ya. Seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Mungkin dari penjelasan Terima kasih, saya yang Pak. kurang, mungkin dari Ananda ada yang bisa menambahkan. Ya. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak Bapak.
Ya, sekiranya sudah paham semua ya. Ya, jadi Pak Guru simpulkan ya. Jadi untuk hari ini pembelajaran yang bisa kita dapat pertama adalah bagaimana mengetahui tahapan-tahapan dari proses penyalaan apilas ya. Kemudian kita mengetahui jenis-jenis nyala apilas seperti itu. Peralatan utama dan peralatan bantu las seperti itu ya. Nah, kurang lebihnya mungkin bisa saya sampaikan ya. Oh ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan membahas mengenai job sheet ya, seperti itu. Ke pertemuan selanjutnya pada KD.4 ya. Sekian dari saya. Sebelum kita tutup, kita sama-sama berdoa ya. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Silakan Pak Ketua Kelas. Pak Jepri ya. Nak Jepri. Ya, mari teman-teman kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya mungkin ada komentar ya. Mungkin dari teman-teman ya. Mungkin cara penyampaiannya ya. Iya Mas Awal. Ya, mungkin PowerPoint-nya Pak agak lebih diringkas lagi. Kayaknya itu terlalu banyak. Ya, mungkin diambil materi yang inti-intinya saja gitu loh Pak. Itu aja sih Pak masukan dari saya. Terima kasih banyak. Iya Pak. Mungkin karena keterbatasan waktu mungkin ya Pak ya. Iya, Pak. Iya dari Pak Jepri. Ada yang lainnya?